Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia kepada kita. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasul dan guru kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kajian kita akan membahas karena momen kita mendekati Idul Adha Kurban. Kita coba untuk membahas terkait dengan sejarah kurban yang telah ada bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata sudah disyariatkan sejak Nabi Adam AS, sejak zaman Nabi Adam AS. Dan kurban ini pada zaman yang berjalan adalah ibadah yang disyariatkan sejak zaman Nabi Adam hingga pula haji. Dan kurban ini sangat terkait dengan ibadah haji. Haji itu sudah dilaksanakan oleh para nabi, bukan hanya Nabi Ibrahim yang melaksanakan ibadah haji, tapi juga Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya itu mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi kurban dan haji ini adalah ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi kepada seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau haji pada zaman Nabi itu hanya sekali dalam seumur hidup, dan itu adalah haji yang pertama dan terakhir bagi Nabi SAW. Dan Nabi melaksanakan haji itu di akhir-akhir kehidupan. Jadi ada fakta menarik terkait dengan haji ini. Haji ini pada zaman Nabi adalah termasuk ibadah yang disyariatkan itu terakhir, dibandingkan dengan sholat, dibandingkan dengan saum dan lain sebagainya, dengan zakat. Haji ini terakhir. Dan haji ini adalah ibadah yang dilaksanakan di akhir tahun, di penghujung tahun, di bulan Dzulhijjah, karena setelah bulan Dzulhijjah masuk bulan Muharram. Dan haji juga adalah ibadah yang terakhir dilaksanakan oleh Nabi, karena 3 bulan setelahnya Nabi wafat. Nabi haji di bulan Dzulhijjah. Kemudian di bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan setelah haji Nabi SAW. Tapi fakta menariknya juga, kenapa Nabi melaksanakan ibadah haji itu di akhir-akhir atau di tahun ke-10 Hijriah? Karena memang diwajibkannya itu di akhir-akhir juga. Para ulama menyebutkan bahwa
wajibnya haji itu diwajibkan di tahun ke-9 Hijriah dengan turunnya ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup dalam melakukan menempuh perjalanan. Itu tahun ke-9 Hijriah diwajibkan. Tapi Nabi nggak berangkat haji. Tahun ke-9 Hijriah itu Nabi nggak berangkat haji. Tapi Nabi SAW perintahkan beberapa orang sahabat untuk berangkat haji. Siapa? Ada 300 sahabat yang berangkat melaksanakan ibadah haji di tahun ke-9 ini. Dipimpin pada saat itu Amirul Hajinya. Pimpinan hajinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi walaupun belum haji sudah 3 kali umroh. Yang pertama adalah umroh di tahun perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Yang kedua Nabi umroh di tahun ke-7. Yang ketiga Nabi umroh di tahun ke-8 setelah perang Hunain. Jadi Nabi sudah 3 kali umroh. Makanya para ulama menyebutkan Nabi itu 4 kali umroh, 1 kali haji. Umroh yang keempat itu adalah bersama dengan haji. Nah pada saat itu tata cara manasik haji tentu para sahabat sudah tahu, karena Nabi sudah pernah umroh 3 kali. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq ikut pelaksanaan umroh yang dilakukan oleh Nabi. Hanya tentu Nabi berpesan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Kenapa Nabi tidak melaksanakan haji di tahun ke-9 Hijriah? Padahal pada saat itu kota Mekah sudah ditaklukkan, karena penaklukan kota Mekah itu terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Artinya tidak ada penghalang bagi Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ke-9. Di tahun ke-9 Hijriah Nabi bisa melaksanakan ibadah haji karena kondisi Mekah sudah stabil, sudah di bawah kendali kaum muslimin, sudah ditaklukkan. Tapi kenapa Nabi tidak melaksanakan ibadah haji di hari ketika Allah Subhanahu wa taala, di tahun ketika Allah mewajibkan haji? Dan Imam Ibnu Katsir mengungkap itu pada zaman itu. Apa penyebab Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji di tahun sendiri? Ternyata pendapat Imam Ibnu Katsir dan beberapa ulama, karena di tahun tersebut orang-orang musyrik masih melaksanakan ibadah haji. Orang musyrik masih melaksanakan ibadah haji. Jadi setelah Fatu Makkah orang musyrik tidak langsung terusir dari Mekah. Karena dari perhafidin tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi Nabi tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Nabi hanya mendakwahkan Islam. Sehingga banyak orang-orang musyrik yang pada tahun ke-9 itu melaksanakan ibadah haji. Inilah yang menyebabkan Nabi tidak mau melaksanakan ibadah haji di tahun tersebut, karena masih bercampur dengan orang-orang musyrik. Meskipun pada saat itu berhala sudah tidak ada. Berhala di Maka itu semuanya sudah dihancurkan. Di sisi Ka'bah ada 360 berhala yang dihancurkan ketika berbuka. Tapi orang musyrik masih ada. Sehingga kemudian berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq dengan 300 orang untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ke-9 ini. Dan qadarullah, para jamaah dari qadarullah, pada saat itu Abu Bakar sudah berangkat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal-awal surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu pada jamaah dari Allah adalah ayat yang menunjuk apa? Yang menyebutkan terkait dengan pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik. Jadi tidak boleh lagi ada perjanjian dengan orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik hanya diberi waktu pada saat itu sekitar 4 bulan. Artinya sudah tidak ada lagi perjanjian dengan orang musyrik, karena Islam itu sudah kuat. Dan yang kedua pada jamaah dari Allah, di dalam surat At-Taubah tersebut juga ada perintah untuk mengosongkan dan mengeluarkan orang-orang musyrik dari tanah haram, dari tanah haram. Kenapa? Karena mereka dalam bahasa Quran itu adalah termasuk najis, bukan fisik tapi jiwa. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka tahun ke-9 Hijriah adalah tahun terakhir mereka
berada di tanah haram dan melaksanakan haji. Ayat ini turun dan ayat ini harus disampaikan. Sedangkan Abu Bakar dan kaum muslimin 300 orang itu sudah berangkat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, wahai Ali, kau susul Abu Bakar, sampaikan ayat ini kepada jamaah haji, masuk orang-orang muslim. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib pun menyusul Abu Bakar. Nah, ketika sudah sampai di Mekah, dikumpulkan seluruh jamaah haji, disampaikan terkait dengan surat At-Taubah dari ayat yang pertama terkait dengan pemutusan hubungan dengan seluruh orang-orang musyrik. Yang kedua, kemudian para jamaah dari bagi Allah, Ali bin Abi Thalib menyampaikan termasuk ayat yang tadi surat At-Taubah ayat yang 28. Innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang musyrik adalah najis, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka kata Ali bin Abi Thalib, setelah tahun ini tidak ada lagi orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji. Dan tahun ini tidak boleh ada orang yang tawaf dalam kondisi telanjang. Jadi diwanti-wanti, jadi pelaksanaan ibadah haji tidak boleh ada unsur-unsur kejahilian. Karena orang-orang jahiliyah pada saat itu melaksanakan ibadah haji itu dengan cara mereka tawaf di telanjang. Kalau perempuan di malam hari, laki-laki di siang hari itu semua dilarang. Maka diwanti-wanti bahwa tahun itu adalah tahun terakhir. Nah, setelah tahun itu para jamaah dari Allah, semua orang muslim tidak boleh ada yang di tanah haram dan mereka tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji. Itulah tahun terakhir orang muslim melaksanakan ibadah haji. Nah, itulah kenapa Nabi baru kemudian melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-9 Hijriah Nabi punya kesempatan. Selain itu juga para ulama sejarah menyebutkan bahwa penyebab kenapa Nabi tidak melaksanakan ibadah haji selain faktor orang musyrik, karena di tahun ke-9 itu banyak sekali delegasi yang datang ke Madinah menemui Nabi, baik yang mereka akan masuk Islam ataupun mereka yang telah masuk Islam. Sehingga Nabi disibukkan dengan banyak sekali tamu yang datang ke Madinah. Jadi itu para jamaah dirahmati Allah terkait dengan fakta haji. Dan Nabi SAW baru melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah. Dan itu pun para jamaah dirahmati Allah, para sahabat semua melihat bakal ada perpisahan. Makanya kenapa disebut haji wada, haji perpisahan? Karena itu Nabi adalah haji yang terakhir, haji yang pertama dan terakhir. Sehingga ketika Nabi memerintahkan kepada Jabir bin Abdullah ini adalah salah seorang sahabat yang banyak merekam pelaksanaan ibadah haji. Makanya kalau di antara sahabat yang pakar dalam haji itu Jabir bin Abdullah, karena dia lah yang merekam saat-saat dan tinggal itu, dan banyak para ulama mengutip Jabir bin Abdullah ini dari mulai keberangkatan dari Madinah. Jabir bin Abdullah itu lengkap sekali. Meskipun banyak sahabat yang juga meriwayatkan terkait dengan haji, termasuk Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain. Tapi Jabir bin Abdullah itu kelebihannya beliau lengkap sekali. Dari mulai beliau mengumumkan terkait Nabi akan berangkat haji, itu para sahabat berbondong-bondong, bahkan di luar Madinah mereka datang ke Madinah, tidak langsung ke Mekah. Kenapa? Karena pengen lihat bagaimana perjalanan ibadah haji Nabi SAW. Datang ke Madinah. Dan semua istri Nabi ikut, sampai istrinya Abu Bakar, Asma binti Umais itu lagi hamil 9 bulan, lagi hamil tua, ikut. Kenapa? Karena mereka khawatir mereka tidak lagi bertemu dengan Nabi SAW dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena benar, itu haji yang benar. Jadi hampir sekitar 100.000 sampai kata Jabir bin Abdullah, kami berjalan dan aku lihat di depanku di hadapanku itu manusia, di samping kananku manusia, di samping kiriku manusia banyak sekali, di belakangku pun manusia. Mereka berbondong-bondong berangkat luar biasa. Dan Nabi ketika berangkat dari Masjid Nabawi tidak langsung ke Mekah, tapi Nabi berhenti di Dzulhulayfah atau Bil Ali. Itulah tempat mikot terjauh dari Mekah. Jadi tempat mikot paling jauh itu adalah Bil Ali, sekitar 450 km. Ya lama, Mudazzat, Irqin, Qarnul Manazil itu termasuk daerah yang masih dekat. Tapi Bil Ali ini adalah termasuk mikot yang paling terjauh bagi penduduk yang ada atau berada di Mekah, berada di Madinah dan sekitarnya. Nabi SAW berada di Dzulhulayfah atau Bil Ali, itu beliau sampai di bawah asar. Beliau itu ketika sampai di
Bir Ali itu zaman-zaman Umar itu langsung kemudian mengkosong sholat asar, dikosong. Jadi kalau orang yang keluar musafir, walaupun jaraknya itu jarak antara Masjid Nabawi dan Dzulhuleifah itu ke Bir Ali itu mungkin sekitar 10 sampai 15 km. Kalau naik bus itu cuma 15 menit sudah nyampe. Cepat sekali. Tapi Nabi sudah mengkosong sholatnya dan Nabi bermalam di situ, bermalam di Dzulhuleifah sampai kemudian besok pagi. Nabi baru kemudian berihram. Jadi Nabi menginap di Dzulhuleifah yang sekarang dibangun sebuah masjid yang sangat besar, Masjid Mimbar. Ada di situ ada tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berihram mengawali pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Nah, pada Allah di Dzulhuleifah ini istri Abu Bakar Asma binti Umayyah melahirkan. Luar biasa, orang pergi haji dalam kondisi hamil karena khawatir tidak bisa bertemu lagi dalam pelaksanaan ibadah haji dengan Nabi. Akhirnya Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, istri saya melahirkan. Apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, lakukan semua hal terkait dengan haji kecuali satu, tawaf itu. Artinya apa? Orang yang sedang haid dan nifas boleh melaksanakan ibadah haji. Kerjakan semuanya dari mulai wukuf di Arafah, lalu kemudian berpamit di Muzdalifah, kemudian melontar jumrah awal, lalu kemudian mabit di Mina, melontar jumrah di tanggal 11, 12 sampai dengan 13. Itu semua bisa dilakukan kecuali tawaf di Baitullah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya walaupun dalam kondisi nifas, istri Abu Bakar tetap melaksanakan ibadah. Dan jadi itu sekilas tentang haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji Nabi. Nanti dalam waktu yang mudah-mudahan kita bisa membahas secara lengkap bagaimana pelaksanaan ibadah haji wada. Tapi itu kalau kita sudah bahas pelaksanaan haji wada, itu berarti adalah saat-saat ketika kita akan berpisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat berpisah, dan itu sangat menghargai sekali pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pada zaman Rasulullah, satu ayat yang membuat Abu Bakar sedikit menangis itu turun di saat haji, saat mengukur di Arafah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Nah, yang kita bahas pada zaman Allah adalah tentang kurban, karena kurban ini tidak lepas dari pelaksanaan ibadah haji. Dia melekat baik dalam pelaksanaan ibadah haji maupun bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, kalau dia haji yang tamat dan kira, itu wajib dia menyembelih haji, menyembelih hewan kurban. Bagaimana kalau ada orang yang pergi haji, tamat atau kira, dan kemudian tidak punya uang membeli hewan kurban? Maka solusinya dia puasa 3 hari di Mekah pada saat pelaksanaan ibadah haji dan 7 hari di tanah suci, jadi 10 hari. Jadi boleh sebagai kalau ada orang tidak punya uang, tidak bisa menyembelih hewan haji, maka dia boleh berpuasa 10 hari, 3 di saat haji dan 7 hari ketika kembali ke Indonesia. Jadi itu cuma haji kiram dan haji tamattu, di mana yang diwajibkan untuk menyembelih haji. Sedangkan haji ifrad dia tidak wajib menyembelih haji. Nah, bagi kita yang tidak berhaji, maka disyariatkan untuk berkurban juga. Nah, kurban itu pada zaman Nabi Allah bukan hanya diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan kurban. Kita bisa lihat dan kita bisa telusuri jejak-jejaknya itu di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ini jejak-jejak kurban yang pertama pada zaman Nabi, yaitu kurban di masa Nabi Adam alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Watlu 'alaihim naba Adam bil haqq, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Itu korban kurbanan, ketika keduanya itu mempersembahkan kurban.
Fatuqabbala min ahadihima, maka diterimalah salah satu kurban dari keduanya. Walam yutaqabbal min al-akhar, dan tidak diterima salah satu kurban dari keduanya. Jadi yang satu diterima, yang satu tidak. Berkatalah yang tidak diterima kurban tersebut, yaitu Qabil, la aqtulanna, aku benar-benar akan membunuhmu. Habil atau yang kurban yang diterima itu berkata, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah dirahmati Allah, ayat ini mengungkap tentang sejarah kurban yang dilakukan oleh dua putra ketika Allah memerintahkan keduanya untuk berkurban. Para ulama mufassirin ketika menjelaskan ayat ini menyebutkan bahwa putra Adam itu Habil dan Qabil ini memiliki profesi yang berbeda. Habil ini adalah seorang peternak, Qabil adalah seorang petani. Maka ketika perintah kurban itu diperintahkan kepada keduanya, maka keduanya itu berkurban dengan hasil usahanya. Habil mencari kurban yang paling terbaik, domba yang paling terbaik, dia kurbankan kepada Allah. Qabil dia pikir apa? Kita juga nggak apa-apa, kita nggak butuh makan. Akhirnya dia pilih hasil bumi, biji-bijian yang tidak bagus untuk dia kurbankan. Sehingga dari sini kita bisa melihat nilai ketakwaan seseorang. Orang yang bertakwa itu dia akan mengorbankan, memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian Habil berkurban dengan hewan yang terbaik, Qabil berkurban dengan hasil bumi yang tidak baik. Akhirnya bagaimana kita bisa tahu bahwa kurban dua putra Adam ini diterima? Dahulu pada zaman tertentu kurban itu diterimanya itu dengan cara disabar oleh api. Jadi ketika dipersembahkan itu datang api. Kalau api itu menyambar, maka berarti kurban itu diterima. Nah ternyata yang disabar itu adalah kurban api. Sedangkan Qabil tidak disabar. Maka tahulah Qabil kalau ternyata kurbannya tidak diterima, maka dia jadi benci. Muncullah kebencian kepada saudaranya. Sampai kemudian dia mengancam, lah aku akan membunuh. Benar-benar aku akan membunuh. Itu tauhid, benar-benar aku akan membunuh. Diancam. Kedengkian seorang Qabil kepada saudaranya karena kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Habil hanya mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Makanya dalam surat Al-Hajj itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalu ruhumha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa minkum. La yanalu ruhumha. Sekali-kali hewan, darah dan daging hewan kurban itu tidak sampai di sisi Allah. Wa la yanalu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Ketakwaan. Jadi memang benar itu hewan kurbannya atau kurban itu tidak sampai di sisi Allah. Tapi yang sampai adalah ketakwaan. Tapi memilih hewan kurban, memilih kurban yang terbaik itu menunjukkan ketakwaan kita. Mungkin kalau berpikir nggak untuk makanan, kalau kita persembahkan yang jelek dan sebagainya. Tapi persembahan kita itu adalah cerminan ketakwaan, cerminan ketakwaan. Makanya pada jaminan majelis kalau kita ingin bersedekah, berinfak, berbuat kebaikan, jangan pilih yang buruk, yang itu sendiri nggak buruk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, yang kita cintai. Kalau kita nggak suka, kita nggak cinta saja, jangan diinfakkan, jangan diberikan. Kita berinfak, masukkan uang kepada aman. Kita cari duit yang paling rusuh, yang paling jelek. Kita sendiri yang malas. Kenapa harus kita pakai makanan yang paling terbaik? Jangan yang paling rusuh. Jangan yang mungkin ketika DKM buka ini laku atau tidak. Ini bisa dipakai apa enggak? Ini orang mau infak atau buang duit itu. Jadi para jangan daripada Allah berikan yang terbaik. Apa yang kita miliki? Karena di antara salah satu adab kita berinfak bersama adalah yang paling kita cintai, yang kita senang. Bukan yang paling kita tidak maksud. Ini pelajaran dari kurbannya Qabil yang tidak diterima. Tapi Habil diterima kenapa? Karena dia persembahkan sesuatu hal yang terbaik, yang sangat dicintai dan sangat disukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.